Shalom, salam damai sejahtera kepada saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Kita bertemu lagi dalam online service live Facebook. Semoga semua saudara-saudara berada di dalam sehat, sukacita, dan tetap semangat. Mari saudara-saudara, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima siraman rohani yang akan menyejukkan jiwa kita. Harap tetap tenang. Walaupun kita mendengar suara-suara yang menakutkan, tapi bersabarlah, karena janji-janji Tuhan akan digenapi dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena Dialah saudara sekalian, Allah yang menyembuhkan, Allah yang mencukupi. Kita tetap berlindung di bawah panji keselamatan daripada Allah. Tuhan akan menolong dan memberikan kemenangan kepada kita. Ada amin, saudara? Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Yireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Yireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Yireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Yireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Shalom, Sang Damai. Kami muliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa. Kami mau membesarkan nama-Mu. Kami mau memuliakan nama-Mu. Kami agungkan Engkau. Haleluya. Nama-Mu kami besarkan. Engkau demikian baik Tuhan. Kasih setia-Mu kekal untuk selamanya. Belas kasihan-Mu kekal. Kami muliakan nama-Mu.
Kami agungkan namamu. Kami besarkan namamu. Kami muliakan Engkau. Kami agungkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, kami mengucapkan syukur. Walaupun kami tidak dapat berkumpul, berbakti berjemaah, tapi kami percaya bahwa Engkau juga hadir di dalam kebaktian online. Dan biarlah melalui kebaktian online, kuasa-Mu menjamah semua yang mengikuti kebaktian ini, Bapa. Engkau yang akan senantiasa membersihkan pikiran dan hati kami. Engkau yang senantiasa memberikan kekuatan yang baru, yang menghibur kami, dan yang memberikan harapan-harapan yang baru. Karena kami tahu, Bapa, kuasa-Mu ada di dalam firman-Mu yang kudus. Biarlah melalui ibadah online, maka Engkau yang akan menjamah, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang berbeban berat dilepaskan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Firman yang akan kami dengar. Kami percaya memiliki kuasa untuk mengkuduskan kami, menyucikan kami dari segala pikiran-pikiran yang jahat, yang kotor dalam kehidupan kami. Supaya melalui kuasa firman yang membersihkan hidup kami, kami boleh hidup berkenan kepada Engkau, menyenangkan hati-Mu, Bapa. Biarlah Roh Kudus yang akan memeteraikan firman yang akan diberitakan, supaya diteguhkan firman ini dengan mujizat-mujizat dan tanda-tanda heran. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Nah, saudara sekalian, pada kesempatan ini firman Tuhan yang akan saya bawakan bertemakan Yehova Nisi. Yang terambil di dalam Keluaran 17 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamai mezbah itu Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Nah, Allah mempunyai banyak gelar. Tadi kita menyanyikan bersama-sama. Paling tidak di dalam nyanyian itu disebutkan hanya 4 gelar.
Yang pertama disebutkan dalam nyanyian itu bahwa gelar Allah adalah Yehovah Rafa. Apa arti Yehovah Rafa? Allah yang menyembuhkan. Yang kedua, Yehovah Yireh, yang berarti Allah yang menyediakan, yang memberi, yang mencukupi kita. Sehingga kita itu tidak kekurangan. Walaupun dalam kesulitan, Tuhan itu mencukupi. Sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun juga. Tetap bisa hidup. Yang ketiga, Yehovah Nisi, yang berarti Allah panji-panjiku, yang kita akan merenungkan. Allah panji-panjiku, yang menyelamatkan, yang memberi kemenangan. Dan yang terakhir, Yehovah Shalom, yang berarti Allah damai atau Raja Damai. Nah, kita bersama-sama akan merenungkan gelar Allah mengenai Yehovah Nisi. Tuhanlah panji-panjiku. Dan panji-panji itu bisa berbentuk bendera yang kita kenal dengan istilah bendera, atau juga bisa berbentuk spanduk yang biasa digunakan untuk pasukan yang berperang. Dan panji-panji itu berbicara tentang ID, ini yang pertama, tanda pengenal. Kalau dikatakan, saudara sekalian, Tuhan adalah panji-panjiku, paling tidak orang yang menyebut Tuhan itu panji-panjiku adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Bukan hanya bangsa Israel. Tetapi juga ini merupakan ID daripada orang-orang yang percaya. Dan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Atau di dalam bahasa yang sama dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Dan kata bahagia di dalam kamus besar bahasa Indonesia itu mempunyai pengertian beruntung. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti orang yang beruntung. Tidak mungkin orang yang mengandalkan Tuhan itu malang. Tidak mungkin. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan itu beruntung. Lalu dilanjutkan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika menghadapi masalah, dia selalu berharap Tuhan menolong. Ketika sakit selalu berharap Tuhan menyembuhkan. Ketika sedih, berharap supaya Tuhan memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita di dalam kehidupannya. Untuk bisa melewati segala kesulitan yang dihadapi. Saya ulangin lagi di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air,
disuplai oleh air kehidupannya. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu diumpamakan seperti pohon di tepi aliran air. Walaupun panas terik menerpa, pohon itu tetap hidup. Karena apa? Karena dia ditanam di tepi air, dan air itu menopang kehidupannya. Sehingga pohon itu tetap memiliki daun hijau, tetap hidup. Yang tidak khawatir di dalam tahun kering yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Dan air itu menggambarkan adalah Tuhan sendiri. Yang akan menopang, membantu, menolong orang-orang yang mengandalkan Dia. Walaupun kesulitan ekonomi datang sekalipun, maka akan tetap hidup. Karena Tuhan tidak akan lepas tangan. Tapi Tuhan akan campur tangan. Memelihara kita, menolong kita di dalam kesulitan. Sehingga kita tetap hidup. Bahkan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan memberkati kita. Dan hidup kita menghasilkan buah-buah yang dapat dinikmati orang lain. Di dalam arti kata, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Sehingga hidup kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, saudara sekalian, maka dia tidak akan kecewa di dalam kehidupannya. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Siapa orang yang menjadikan Tuhan panji-panjinya? Orang yang menjadikan Tuhan panji-panjinya adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Yang kedua, panji-panji berbicara tentang kehidupan moral. Orang yang menjadikan Tuhan panji-panjinya harus memiliki kehidupan moral yang baik. Kehidupan yang benar. Yang berjalan di dalam rel kehendak Tuhan. Yang berjalan menurut firman daripada Allah. Sehingga kehidupannya tidak memuliakan, sehingga kehidupannya memuliakan, sekali lagi, sehingga kehidupannya memuliakan nama daripada Tuhan. Orang yang menjadikan Tuhan panji-panjinya, tidak boleh hidup di dalam kehidupan moral yang rusak, yang selalu melakukan kejahatan, melakukan penipuan, makan uang orang lain, utang gak bayar, merampok, menjarah, bahkan membunuh. Karena kehidupan yang rusak tidak akan memuliakan nama daripada Tuhan. Filipi 1 ayat 21 dan 22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Sekali lagi, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup untuk menyenangkan hati daripada Tuhan. Hidup supaya berkenan kepada Tuhan.
dan hidup untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sebab itu, saya katakan sekali lagi, orang yang memiliki kehidupan sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, maka mati adalah keuntungan. Karena dia akan masuk di dalam sorga. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bekerja memberi buah. Jadi sekali lagi, tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, kalau Tuhan masih memanjangkan umur, apa yang harus kita lakukan? Bekerja memberi buah. Dan buah di sini berarti yang pertama adalah jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Tuhan. Jadi Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa kalau dia diberikan umur yang panjang, hidupnya difokuskan hanya untuk bisa membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bisa membawa jiwa-jiwa itu percaya akan nama Yesus. Karena dia tahu bahwa hati daripada Tuhan yang tidak menginginkan ada seorang manusia pun binasa. Tetapi Tuhan menginginkan agar semua orang diselamatkan. Buah yang kedua juga bisa berarti dalam Alkitab adalah kehidupan yang memuliakan Tuhan. Jadi, kalau Tuhan memberikan umur yang panjang, maka hidup itu harus menghasilkan buah. Menghasilkan jiwa-jiwa yang kita bisa bawa kepada Tuhan, dan menghasilkan kehidupan yang memuliakan nama daripada Tuhan. Barulah hidup itu berarti, saudara sekalian. Mahatma Gandhi, ya, sekali lagi bahwa orang yang hidup benar, yang hidup melakukan kebaikan, itu bukan hanya memuliakan Tuhan saja, tetapi bisa membawa jiwa-jiwa untuk mengenal kepada Tuhan. Tetapi kehidupan moral yang rusak akan menjadi penghalang bagi orang percaya kepada Yesus. Bahkan yang sudah percaya bisa mundur melihat perbuatan kita yang rusak. Mahatma Gandhi, dia merupakan pahlawan kemerdekaan India. Dia berkata, saya suka Kristus. Ia suka pengajaran Yesus. Dia senang dengan pengajaran Yesus. Tapi dia katakan, saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jadi yang menjadi masalah, saudara sekalian, banyak orang yang memang tertarik kepada Kristus. Tetapi tidak pernah menjadi orang yang percaya. Oleh karena apa? Oleh karena melihat perbuatan orang-orang Kristen yang bobrok dan rusak. Nah, kita masuk bagian yang terakhir. Panji-panji itu juga berbicara tentang penyertaan Tuhan. Di dalam Keluaran 17 ayat 16 yang sudah kita baca di atas, yang merupakan dasar renungan kita, Musa berkata, tangan Tuhan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Yang saya ambil kesimpulan, bila orang itu menjadikan Tuhan sebagai panji-panjinya, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, maka ada satu tangan
yang akan menyertainya. Tangan siapa itu? Bukan tangan manusia, tapi tangan daripada Allah yang Maha Kuasa. Keyakinan ini tentu di latar belakangi ketika yang pertama-tama Israel menghadapi Amalek. Ketika itu Amalek menyerang Israel, hendak membinasakan mereka, hendak menjarah apa yang mereka miliki, hendak menghalangi mereka untuk masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Namun saya percaya bahwa ada satu tangan yang menyertai perjalanan daripada bangsa Israel menuju ke Kanaan. Sesuai dengan ayat yang kita baca. Musa juga percaya, yakin. Sebab itu dia mengatakan ada tangan di atas panji-panji Tuhan. Dan saya percaya bahwa memang orang yang menjadikan Tuhan panji-panjinya akan disertai oleh Tuhan. Nah, apabila kita melihat perbandingan, saudara sekalian, kekuatan daripada Amalek dan Israel, maka boleh dikatakan bahwa Israel tidak akan dapat menang melawan Amalek dengan kekuatan mereka. Mengapa saya katakan demikian? Karena Amalek adalah merupakan, katakanlah, suatu bangsa yang memang terbiasa di dalam peperangan, terlatih di dalam peperangan. Sedangkan Israel, bangsa yang tidak terlatih di dalam peperangan. Sebab itu kemenangan daripada Israel itu hanya 0%. Tidak mungkin Israel dapat menang melawan Amalek. Tidak mungkin Israel bisa selamat melawan Amalek. Namun Musa kembali lagi dengan kata-katanya, dia percaya bahwa Tuhan menyertai bangsa Israel. Sebab itu dia memerintahkan Yosua untuk memilih orang-orang muda yang kuat untuk melakukan peperangan melawan Amalek. Dan ketika Yosua berperang melawan Amalek, maka Musa, Harun, dan Hur, dia naik ke tempat yang tinggi, ke bukit yang lebih tinggi, saudara sekalian. Untuk apa? Untuk bisa menyaksikan peperangan dari tempat yang tinggi itu. Dan apa yang dilakukan oleh Musa, Harun, dan Hur, yang bukan hanya melihat, tapi dia memegang tongkat Allah dan mengangkat tangannya. Dan ketika tangan itu diangkat, saudara sekalian, maka bangsa Israel kuat dan mampu mengalahkan Amalek. Tetapi ketika tangan itu diturunkan, ini yang menjadi masalah, maka Amalek yang kuat dan yang menang. Akhirnya Harun dan Hur melihat kenyataan ini, dia kemudian membantu Musa. Dia mengambil batu supaya Musa bisa duduk. Lalu kemudian mereka menopang tangan kanan dan kiri daripada Musa. Sehingga tangan kanan dan kiri tetap terangkat sampai matahari terbenam. Dan mengalahkan Amalek. Membinasakan orang-orang Amalek. Demikianlah
bangsa Israel itu mencapai kemenangan melawan Amalek. Nah, kita coba merenungkan, saudara sekalian, bagian yang berikutnya. Bagian yang kedua. Yaitu, apa yang menjadi kunci kemenangan daripada Israel? Saya percaya kunci kemenangan Israel bukan tongkat Musa. Ini bahaya. Kalau kita menganggap tongkat itu ajaib, punya kuasa, dan akan menjadikan tongkat itu berhala yang baru bagi bangsa Israel. Mereka tidak akan lagi menyembah Tuhan. Tidak akan lagi berbakti kepada Tuhan. Tapi mereka bisa menjadikan tongkat itu menjadi Allah atau ilah mereka. Kunci kemenangan daripada Israel terletak pada tangan yang terangkat. Kalau kita merenungkan di dalam Alkitab, tangan yang terangkat itu merupakan tanda kita memuji Tuhan. Di dalam Mazmur 134 ayat yang kedua. Tetapi juga secara alkitabiah merupakan tanda berserah kepada Tuhan. Seolah-olah menyatakan kami tidak dapat melakukan ini dengan kekuatan kami. Itu pengakuannya. Kami membutuhkan Engkau. Dan selama tangan itu terangkat, maka Israel menang. Tetapi ketika tangan itu diturunkan, saudara sekalian, karena penat, karena lelah, maka Israel kalah. Dan di sini kita mendapatkan satu kesimpulan, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan turun tangan untuk menyelamatkan dan memberikan kemenangan kepada kita. Tetapi kalau kita turun tangan, kita menghentikan penyerahan kita kepada Tuhan untuk bertindak, maka kita melihat bahwa musuh itu yang menang, saudara sekalian. Oleh karena itu ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Jangan kita menghadapi kesulitan dengan kemampuan, dengan kekuatan kita. Tetapi hadapi kesulitan itu bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku tidak mampu menghadapi kesulitan ini. Katakan kepada Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Maka ketika kita mengangkat tangan, tanda penyerahan, maka Tuhan itu akan turun tangan, bertindak, memberi kemenangan, dan menyelamatkan kita. Orang yang menjadikan Tuhan itu panji-panjinya tidak akan dikecewakan. Tuhan akan menyertai. Dan Tuhan akan bertindak menolong kepada kita. Saya tutup dengan satu kisah, saudara sekalian. Mengenai Raja Konstantin. Atau dalam bahasa Indonesia disebut Konstantinus. Yang dipercaya sebagai kaisar Kristen yang pertama. Raja ini memiliki ayah, juga seorang prajurit Romawi yang sukses, yang menjadi raja muda atau Caesar daripada kerajaan Romawi. Ibu daripada Konstantin bernama Helena. Kalau sang ayah menyembah berhala, maka ibu daripada Konstantin
beragama Kristen dan taat di dalam agamanya. Konstantin mengikuti jejak ayahnya, menyembah dewa matahari. Dan mengikuti jejak ayahnya menjadi prajurit Romawi yang sukses menaklukkan bangsa-bangsa barbar di Inggris. Setelah ayahnya meninggal, maka pengikutnya mengangkat Konstantin menjadi kaisar Roma. Dan dia ingin merebut supremasi tertinggi, yaitu menguasai seluruh kerajaan Roma. Dan lawan yang dihadapi adalah Kaisar Maxentius yang menguasai kota Roma. Sebelum mereka berperang, Maxentius mengumpulkan juru-juru tenung, tukang-tukang ramal untuk memenangkan pertempuran. Konstantin juga dia membutuhkan inspirasi. Bagaimana cara bisa memenangkan pertempuran. Dan inspirasi datang kepada Konstantin di dalam bentuk sebuah penglihatan. Yaitu dia melihat sebuah salib yang besar. Dan tulisannya In Hoc Da Vinces. Yang artinya dengan tanda ini, taklukkan. Gambaran ini semakin jelas, saudara sekalian. Di dalam mimpi yang datang kepadanya. Tuhan yang disembah ibunya muncul dalam mimpi membawa salib. Dengan tulisan yang sama. In Hoc Da Vinces. Dengan tanda ini, taklukkan. Melalui penglihatan dan mimpi tersebut, yang mengganti panji-panjinya, benderanya, dengan gambar salib, dan dicantumkan 2 huruf Yunani, C and Rho, yang merupakan singkatan daripada Kristus. Karena membawa bendera Tuhan, maka tangan Tuhan di atas panji-panji bendera itu memberi kemenangan kepadanya. Dia mengalahkan Maxentius di Milvian Bridge. Maxentius kemudian mati tenggelam di sungai. Di sini kita mengambil kesimpulan. Kalau kita menjadikan Tuhan itu panji-panji kita, di dalam arti kata kita mengandalkan kepada Dia, maka Tuhan itu akan menyertai. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendiri. Akan memberikan kemenangan. Dan menyelamatkan kita dari kesulitan yang kita hadapi. Tuhanku. Tuhanlah panji-panjiku. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama pada kesempatan ini. Untuk perjamuan kudus, Tuhan berkati perjamuan kami. Ampuni segala dosa kami. Supaya kami layak makan dan minum perjamuan Tuhan. Kami tetap mau mengingat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Karena Engkau telah mati memikul dosa-dosa kami. Supaya kami diselamatkan. Kami mengucap syukur. Biarlah melalui perjamuan ini, kami semakin diteguhkan iman percaya kami. Kami dihiburkan. Dan bila kami di dalam keadaan sakit, maka Engkau yang menyembuhkan. Kami percaya ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Nah, saudara pegang saat ini akan roti dan anggur di tangan saudara. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita akan menyanyikan Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus
Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Sekali lagi kita nyanyikan. Ingat Yesus di Golgota. Ingat Yesus di sengsara. Ingat Yesus pikul dosa kita. Ingat Yesus di Golgota. Pegang roti di tangan kanan. Sebelum kita minum, dikatakan firman Tuhan mengenai roti ini demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dan kita akan dipersekutukan dengan tubuh daripada Kristus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan yang hadir dalam kebaktian online, berkati semuanya Tuhan. Jangan ada satupun yang dilalui. Kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui kebaktian ini kami dikuatkan menghadapi situasi yang kami hadapi saat ini. Kami mau menyerahkan di dalam tangan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak dan saudara-saudara sekalian. Setelah doa berkat, jangan beranjak dulu karena kita akan mendoakan istri saya yang kekasih, yang tercinta, yang berulang tahun. Kita akan mendoakan bersama-sama. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini, sepanjang minggu ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Shalom. Today adalah hari ulang tahunku. Aku bersyukur kepada Tuhan yang sudah menambahkan umur setahun lagi, walaupun di rumah saja. Sekian jauh, saudara sekalian, aku berjalan, dan Yesus selamanya menyertaiku. Diberikannya kesehatan, kekuatan, sukacita, sehingga saat ini aku ada, itu adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan semata-mata. Panjang umur merupakan berkat Tuhan, saudara.
dalam usia yang masih Tuhan beri sebagai wis dan harapanku, aku ingin selalu menyenangkan akan hati Tuhan dan melayani kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Aku ingin disayang Tuhan dan tetap dikasihi oleh suami. Kami ingin kehadiran kami berdua, baik dalam negeri maupun luar negeri, dimanapun kami berada, dapat menjadi terang dan berkat bagi banyak orang. Ada amin, saudara? Juga tidak lupa saya mengucapkan terima kasih, thank you kepada saudara-saudara yang sudah memberikan perhatiannya dengan ucapan melalui Facebook, Messenger, WhatsApp, SMS, maupun grup-grup lain. Juga berkat-berkat Tuhan yang sudah dikirim, gift, present, angpau, dan lain-lain yang sudah saya terima dan nyampai kepada kami walaupun di rumah saja. Praise the Lord. Kiranya Tuhan akan membalas segala perhatian, budi kasih, kebaikan saudara semua, jemaat semua, dengan yang sudah diberikan kepada saya dengan berkat-berkatnya yang berkelimpahan. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalu berilah berkat-Mu. Tiup lilin. Mari kita kedangkan tangan, saudara, kepada istri saya. Tuhan berkati istriku yang tercinta, dan biarlah Engkau memberikan kesehatan yang baik supaya tetap bisa melayani kepada Engkau. Kami mau serahkan karena Engkau adalah Yehovah Rafa, penyembuh kami. Kalau ada kelemahan tubuh, Engkau sembuhkan Bapa. Kami serahkan masa depannya di dalam tangan Tuhan, karena Engkau yang memilikinya. Terima kasih Tuhan, sekali lagi berkat-Mu atasnya. Terima kasih, dan saat ini Tuhan, kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya mengucapkan kepada istri saya, happy birthday, istri yang cantik dan tercinta. Akhirnya, saya dan istri mengucapkan, thank you, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi. Bye.